Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita belajar mata pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita mulai dulu dengan ibadat singkat. Mari kita awali dengan bernyanyi bersama. Barang fana, kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan gelas perak dan
Dipanggil untuk bersaudara. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatanya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam bekas yang dipegangnya. Maka, kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Bacaan diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami percaya kami adalah anak-anak yang telah Engkau tebus dengan perantaran anak-Mu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang memberkati kami, terlebih kami sebagai anak-anak-Mu yang saat ini sebagai pelajar. Biarlah kiranya segala proses belajar pembelajaran yang kami jalani, semua berjalan dengan lancar sehingga ilmu yang kami peroleh dari Bapak Ibu Guru yang mengajari kami menjadi bekal buat masa depan kami. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Musim hujan telah tiba, bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan ya? Mari kita cari tahu. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena siraman air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Mari kita pelajari bersama. Saat membaca koran, Edo terlihat terheran. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Cobalah amati gambar berikut ini. Kemudian amatilah gambar berikut ini untuk memperjelas jawabanmu. Pada 23 September, awal musim gugur di belahan bumi utara. Awal musim semi di belahan bumi selatan. Kemudian pada 21 Maret, awal musim semi di belahan bumi utara.
dan awal musim gugur di belahan bumi selatan. Kemudian pada 22 Desember, awal musim dingin di belahan bumi utara, awal musim panas di belahan bumi selatan. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan Miss tadi, tugas 1 kamu lengkapilah tabel berikut ini. Kamu salin bentuk tabel ini ke dalam buku catatan kamu lalu dilengkapi. Nah, anak-anak Miss, sekarang cobalah perhatikan dan amatilah gambar berikut ini. Saatnya kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Langkah-langkah mempraktikannya, yang pertama, buatlah orbit bumi berbentuk elips atau seperti gambar yang kamu amati tadi, dan matahari sebagai titik tengahnya di halaman rumah kamu atau bisa juga di dalam rumah jika memadai. Dalam melakukan praktik ini, kamu membutuhkan bantuan orang tua atau wali atau kakak abang ataupun teman kamu. Nah, alat yang digunakan adalah bola dunia atau globe dan senter untuk membantu. Jika kamu tidak memiliki globe di rumah, kamu boleh gantikan dengan bola sepak atau bola voli atau bola apapun yang masih bisa digunakan. Lalu, kamu berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Kemudian, teman kamu memegang globe dan berperan sebagai bumi. Nah, teman kamu yang menjadi bumi tadi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Nah, teman kamu dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Cara berputar seperti terlihat pada gambar bahwa berlawanan dengan arah jarum jam. Saat berpindah dari 1 titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang terjadi. Musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Perhatikanlah hal-hal yang perlu kamu perhatikan ketika mempraktikannya. Yang pertama, perhatikan posisi temanmu yang berputar atau yang sebagai bumi terhadap senter dan matahari. Apakah jarak teman yang menjadi bumi dan temanmu yang menjadi matahari selalu sama? Ukurlah jarak A dari keempat titik, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Tuliskanlah hasil pengukuran jarakmu pada tabel di bawah ini. Buat seperti tabel ini, salin ke dalam buku catatan kamu. Nah, dari hasil pengukuran kamu, apa yang dapat kamu simpulkan tentang bentuk orbit bumi? Tuliskanlah pendapat kamu dalam buku catatan IPA kamu.
Oke, anak-anak Miss sudah paham ya tugas-tugasnya. Silakan dikerjakan, dipraktikkan. Miss akan berikan nilai tambahan atau nilai plus bagi setiap siswa yang selalu mengerjakan tugas, apalagi selalu mengerjakan praktik yang Miss suruh. Nah, kamu boleh mengirimkan tugas kamu sampai malam hari. Miss tunggu paling lama jam 23.59. Nah, jika kamu melakukan praktiknya ini boleh di malam hari itu lebih baik karena akan terlihat dia cahaya senternya. Jangan lupa dibuat dalam bentuk video untuk tugas praktiknya. Nah, kalau kamu buat di malam hari itu akan terlihat lebih nyata bagaimana ketika bumi membelakangi matahari ketika berputar. Oke, anak-anak Miss semangat terus mengerjakan tugas dan semangat terus untuk belajar. Selamat pagi.